Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan selalu walafiat ya, dan tetap bersemangat walaupun belajarnya masih di rumah. Anak-anak ustazah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu dan bertatap muka dengan Ustazah Rahmi itu dalam pembelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama terlebih dahulu kita berdoa, memohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat diberikan kemudahan dan dapat diberikan pemahaman yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak ustazah, pada pertemuan pertama kita di semester 2 ini kita akan membahas tentang jual beli. Tentunya anak-anak ustazah sudah tahu bukan apa itu jual beli? Kalian sudah pasti pernah melakukannya bukan? Nah, silakan anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ini merupakan adalah gambar aktivitas orang yang sedang berjual beli. Kapankah jual beli ini dimulai? Nah, anak-anak ustazah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Ia harus berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah aktivitas jual beli seperti yang nampak pada gambar. Nah, kapankah jual beli ini dimulai? Pada zaman dahulu, aktivitas jual beli sudah ada. Walaupun pada waktu itu orang-orang melakukannya dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan cara tukar-menukar barang yang disebut dengan barter. Nah, pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah juga seorang pedagang. Beliau berdagang dengan jujur sehingga kejujuran beliau dapat menarik pembeli untuk membeli barang dagangannya. Dan para sahabat juga meniru cara berdagangnya Rasulullah seperti Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa sekarang cara berjual beli mengalami perubahan. Jual beli yang kita lakukan sehari-hari menggunakan mata uang sebagai alat tukar yang sah, seperti yang tergambar pada gambar tersebut. Nah, anak-anak ustazah, dengan uang kita dapat membeli barang yang kita perlukan. Namun dalam berbelanja kita harus pandai berhemat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus berhemat dan menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak ustazah, mari silahkan anak ustazah ikuti penjelasan ustazah selanjutnya tentang jual beli. Perhatikan dan pahami dengan baik ya nak. Baik anak-anak ustazah, yang pertama adalah pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli atau disebut juga al-bai' atau at-tijarah atau al-mubadalah artinya adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan saling merelakan keduanya, menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syara. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah
Hukum jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli ini adalah halal, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perjalanan, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik anak-anak ustazah, selanjutnya adalah tentang hukum jual beli. Hukum jual beli ada 4. Yang pertama adalah mubah atau boleh. Yang kedua, hukum jual beli itu adalah wajib apabila menjual merupakan keharusan. Misalnya, menjual barang untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Yang ketiga, sunnah, seperti menjual barang kepada orang yang memerlukan barang tersebut. Dan yang keempat adalah haram, seperti menjual barang yang dilarang untuk dijual belikan, seperti menjual barang untuk maksiat, untuk menyakiti orang lain, merusak harga pasar, dan jual beli yang bertujuan merusak ketenteraman masyarakat. Selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Yang kedua, money changer, yaitu pertukaran mata uang. Yang ketiga adalah jual beli kontan, yaitu jual beli langsung dibayar dengan tunai. Yang keempat, jual beli dengan cara mengansur atau disebut juga dengan kredit. Yang kelima adalah jual beli dengan cara lelang, yaitu ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga yang tertinggi. Nah, anak-anak ustazah, apakah sampai di sini kalian dapat memahaminya? Mudah-mudahan dapat dipahami anak ya. Selanjutnya, mari sama-sama kita lihat bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang yang pertama adalah jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukunnya. Seperti jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda buahnya, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Yang kedua adalah jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan induknya dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang tersebut hidup atau mati. Yang ketiga adalah jual beli sperma atau air mani hewan jantan. Yang keempat, jual beli barang yang belum di tangan penjualnya, seperti barang tersebut masih berada di tangan orang lain. Yang kelima adalah jual beli benda yang najis, yang termasuk benda najis, seperti minuman keras, babi, bangkai, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ustazah, selanjutnya adalah jual beli yang sah tetapi terlarang. Apakah contohnya jual beli yang sah tetapi terlarang tersebut? Nah, dengarkan dengan baik ya. Yang pertama adalah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Yang ketiga adalah membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan
karena penjual tidak tahu harga umum di pasar sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi jika barang tersebut masih dalam tawaran orang lain, haram hukumnya kita menjual barang tersebut. Yang kelima adalah jual beli dengan cara menipu, seperti mengurangi timbangan atau takaran atau ukuran benda tersebut dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jual beli alat-alat untuk maksiat. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini apakah semuanya bisa memahaminya nak? Nah, agar lebih dipahami, silakan anak-anak baca slide yang ustazah berikan ini ya. Bacalah dengan baik dan berulang, kemudian pahami dengan baik. Setelah itu silahkan anak-anak ustazah kerjakan latihan yang ustazah berikan ya. Tulislah jawaban kalian di buku tulis, kemudian kirimkan kepada ustazah. Nah, ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Paling lama waktunya adalah 1 minggu dari saat kita belajar sekarang ya. Ustazah tunggu ya anak-anak ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, itulah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dan bentuk-bentuk jual beli yang disunahkan oleh Rasulullah. Nah, untuk minggu selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana tata cara jual beli. Baik anak-anak ustazah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.